Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi tips and trick tentang perboluan. Nah, ini contohnya bolu yang saya buat. Ini bolunya pendek, bukan bantet ya teman-teman bolunya. Jadi dia kelihatan pendek banget. Nah, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih bolu itu bisa bantet? Apa penyebabnya bolu bantet? Nah, di sini saya akan bahas kenapa bolu bisa bantet ya. Untuk yang pertama, yang teman-teman harus perhatikan adalah telur. Teman-teman harus menggunakan telur yang fresh ya, jangan yang dari kulkas. Karena kalau dari kulkas kan itu suhunya dingin, adonan bisa tidak berkembang dengan sempurna kalau suhunya dari kulkas. Jadi pilih telur yang fresh. Dan biasanya kalau saya memakai telur itu yang warnanya lebih coklat seperti ini dibandingkan warna yang lebih putih ini. Jadi kalau saya biasanya beli telur untuk kue, saya selalu memakai telur yang warnanya coklat seperti ini. Kenapa? Karena kuning telurnya itu lebih kuning dibandingkan yang putih seperti ini. Dan juga biasanya kalau setahu saya kalau telur putih ini seperti ini, kulitnya putih itu ayam-ayam yang baru-baru bertelur teman-teman, jadi warna kulitnya berbeda. Itu pengalaman saya ya. Dan yang kedua adalah gula. Teman-teman, kalau gula ini usahakan gulanya jangan basah, gula harus kering ya, kering, tidak bergumpal ya teman-teman. Nah, seperti ini gulanya tidak menggumpal dan juga harus di suhu ruang. Jadi kalau gula teman-teman jangan masukkan ke dalam kulkas. Dan yang selanjutnya adalah SP. SP ini sangat berpengaruh teman-teman. Usahakan SP itu cari yang fresh juga. Kalau cara saya beli SP itu saya ngelihat tanggal kadaluarsanya. Kalau dia yang terlama itu berarti dia masih baru dalam pembuatan. Jadi saya cari yang paling lama. Dan biasanya saya nggak pernah beli langsung SP yang kiloan gitu teman-teman. Saya selalu beli SP yang ukuran 250 gram. 250 gram ini udah lumayan lama juga loh teman-teman habisnya. Kalau kita beli yang 1 kiloan, yang setengah kilonya takutnya kelamaan, jarang dipakai, itu juga bisa merusak tekstur bolu yang kita buat. Jadi usahakan kalau beli SP yang sedikit-sedikit aja, apalagi untuk pemula-pemula. Apalagi untuk pemula-pemula bagusnya teman-teman beli SP yang kecil-kecil itu loh, yang segini tuh, yang seharga 9.000 atau 10.000 itu SP. Dan yang berikutnya adalah tepung. Tepung tuh sangat berpengaruh teman-teman. Kenapa gitu? Karena kenapa tepung sangat berpengaruh? Menurut pengalaman saya, kalau kita buat bolu atau brownies atau rainbow dan segala macamnya, kalau kita menggunakan terigunya kurang, si bolu akan kempes. Dan jika kita kebanyakan menggunakan terigunya, si bolu akan mengeras. Jadi harus betul-betul sesuai takaran di resep teman-teman. Jadi kita harus mengikuti resep yang sudah dibikin. Jadi biasa kalau gini nih saya suka ngetik-ngetik resep, saya padukan mana yang cocok. Biasa saya gitu. Jadi nggak asal aja. Biasa kalau pakai resep orang pun kadang gagal juga. Ada yang gagal gitu kan. Jadi saya kumpulkan beberapa resep dari youtuber ternama, saya otak-atik, terus saya bisa buat sesuai yang sudah saya lakukan. Oke, dan yang selanjutnya yang kelima itu adalah adonannya teman-teman.
Jadi usahakan adonannya itu harus betul-betul sudah tercampur rata, karena itu juga sangat berpengaruh. Kalau teman-teman buat adonannya misalnya menteganya atau minyak goreng pokoknya atau bahan cairnya masih mengendap di bawah, otomatis bolu yang teman-teman panggang atau yang teman-teman kukus itu akan bantet teman-teman. Nah, untuk contohnya nanti saya akan berikan di videonya ya, bagaimana contoh kalau mentega atau minyak goreng atau yang bahan cairnya enggak rata kita masukin. Nah, nanti saya jelaskan juga di situ. Jadi seperti ini teman-teman, nih adonannya belum tercampur rata. Nah, usahakan kita kerok dari bawah teman-teman. Kerok kan nanti nampak tuh, nih tuh kan masih berminyak-minyak tuh, coklatnya masih ada, belum tercampur rata. Kita kerok aja dari bawah, kita kerok perlahan-lahan sambil ditengok kan sebelah mana lagi yang masih ada minyak-minyaknya. Nah, kita kerok aja terus pokoknya sampai semua tercampur rata. Aduknya mau jungkir balik kemana-mana pun tetap sama, soalnya ini brownies, jadi nggak masalah kita mau aduk sekuat mungkin, aduk gimana-gimananya, pokoknya nggak apa-apa kalau brownies. Kalau cheesecake itu kan agak rewel, jadi dia harus searah kita mengaduknya. Nah, seperti saya ini teman-teman tuh kan korein, jadi kan nampak mana yang belum, mana yang udah. Tepi-tepinya juga harus dibersihkan, karena biasa tepi-tepi itu kan coklat-coklatnya, menteganya masih tersisa di tepi-tepi baskomnya. Kita kerok juga semuanya. Jadi kalau misalnya baskom udah tercampur rata, gimmick sering kita gunakan seperti ini, begitu bekas kita ngocok adonan ya, ini nggak apa-apa teman-teman, nggak bakalan berpengaruh sama sekali, asal telur, asal SP, asal terigu dan gulanya tidak basah, pokoknya sesuai dengan takaran, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di awal, itu nggak akan berpengaruh pada adonan yang akan kita kocok berikutnya. Karena saya sering begini teman-teman, ini setelah saya bikin terus kemudian saya nanti kocok lagi yang baru, saya buat di sini, nggak apa-apa, tidak apa-apa teman-teman, jadi nggak usah takut. Nah, ini contohnya teman-teman, ini bekas brownies saya pakai. Nah, saya mau mixer lagi di sini ya. Itu SP-nya udah saya masukkan juga, tinggal kita kocok aja. Ini nggak akan berpengaruh teman-teman, walaupun itu udah ada adonan bekas minyak, bekas coklat. Nah, walaupun begitu nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Jadi walaupun baskom kita tuh kotornya bekas adonan, itu nggak bakalan berpengaruh teman-teman, kecuali isinya air gitu ya, berair-air gitu, atau SP-nya kurang bagus. Nah, itu akan berpengaruh sangat besar. Teman-teman bisa lihat teksturnya sangat mengembang, sangat bagus ngembangnya. Ini nggak saya skip, saya lewatkan, cuman misalnya setelah beberapa detik saya berhentikan dulu kameranya, terus saya lanjut lagi nanti setelah udah ada perubahan. Cuma saya gitu kan saja. Nih saya tunjukin buat teman-teman, brownies kalau hitam teman-teman masih kurang wow, kurang bagus, jangan patah semangat, jangan bad mood. Teman-teman bisa ulang lagi suatu hari kalau bad moodnya sudah baik. Jadi nggak usah langsung gimana ya ngomongnya, langsung down gitu teman-teman, karena dibalik kesuksesan itu ada sebuah kegagalan.
Saya juga gitu. Sebelum saya bisa bikin kue seperti ini dulu, saya betul-betul nggak tahu sama sekali bikin kue, teman-teman. Sama sekali nggak tahu bikin bolu. Dulu kalau di kampung, ya yang tahu itu cuma adik ipar saya, kakak ipar saya. Untuk yang pertama kalinya anak saya ulang tahun, pertama dan kedua, ketiga anak saya ulang tahun, itu ya Allah, nggak tahu ya itu bolu atau apa, keras kayak batu, nggak tahu lah pokoknya adonannya itu apa, asal aja aku cuma ngarang aja. Dulu itu aku nggak punya HP, jadi resep tuh ngarang, mau nanya tuh nggak enak. Padahal aku tuh punya bibi yang pintar bikin kue gitu loh, tapi ya mau nanya tuh malu, jadi bikin sendiri ya, buat sendiri. Kalau untuk menghias ya kurang juga sih, cuman bisa lah sikit-sikit dulu, walaupun hancur begitu. Ya untuk bolunya aja sih yang bikin ngakak. Nanti saya tunjukin ya di selanjutnya, ini saya tunjukin kue yang saya bikin pas kedua dan ketiga. Kalau yang pertama saya udah nggak ada simpen fotonya, kakak saya nggak simpan dulu fotonya, jadi nggak tahu, udah lupa juga, nggak tahu juga. Oke teman-teman, sekian aja, berarti ada 5 alasan kenapa bolo bantet. Itu sesuai pengalaman saya ya teman-teman, karena saya selama 3 tahun baking, itu pengalaman yang saya dapatkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, bisa mengikuti semua saran dari saya. Semoga juga berhasil resep yang teman-teman request. Sampai di sini dulu video saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh di subscribe, di like, komen video saya ya. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat.